Halo Sobat Film dimanapun kalian berada, salam sehat selalu untuk kalian semua. Kali ini kita akan mereview sebuah film Korea menegangkan yang berjudul Alive. Film ini menceritakan seorang pria bernama Oh Jun-woo. Dia merupakan seorang gamer yang sering live saat bermain game dan mempunyai banyak followers. Suatu hari ketika keluarganya, yaitu papa, mama, dan kakaknya sedang tidak berada di rumah, sehingga tinggallah Jun-woo sendirian di apartemennya. Di saat dia sedang bermain game, teman-teman live-nya sedang meributkan tentang berita di televisi. Oh Jun-woo pun merasa penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Akhirnya Oh Jun-woo menyalakan televisi di rumahnya dan mendengar tentang isi pemberitaan. Reporter mengatakan bahwa akumulasi debu terburuk sepanjang tahun yang terdapat virus sehingga membuat para penduduk mendadak menjadi brutal, melakukan kekerasan, dan menyerang orang-orang dengan kejam. Ketika sedang mendengar berita di TV, Oh Jun-woo mendengar keributan dan kekacauan di luar sana. Dia pun melihat dari jendela apartemennya. Oh Jun-woo sangat terkejut melihat kekacauan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Orang-orang berlarian dan suara teriakan terdengar di mana-mana. Menurut pemberitaan, hal ini awalnya cuma terjadi di kawasan distrik Gangbuk, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh kota dan saat ini bahkan sudah sampai ke seluruh negeri. Oh Jun-woo yang melihat dari jendela hanya bisa terdiam melihat kekacauan yang terjadi. Mobil-mobil saling bertabrakan, suara minta tolong, dan melihat orang-orang saling menyerang. Oh Jun-woo bertambah takut ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang anak cewek yang terjangkit virus tega menggigit ibunya sampai mati. Di balik pintu apartemennya, Oh Jun-woo juga mendengar suara-suara yang aneh. Di antara rasa takut dan penasaran dengan apa yang lagi terjadi di luar sana, Oh Jun-woo memberanikan diri untuk membuka pintu. Tiba-tiba seorang pria langsung menyelinap masuk untuk meminta pertolongan. Pria ini mengatakan bahwa dia adalah tetangganya. Jun-woo berusaha untuk mengusir pria itu, tapi pria itu berusaha meyakinkan Jun-woo bahwa dia itu manusia normal, sama seperti Oh Jun-woo. Pria ini meminta izin untuk meminjam kamar mandinya Oh Jun-woo. Jun-woo memberi izin dengan syarat setelah pria itu keluar dari kamar mandi, dia harus keluar juga dari apartemennya. Setelah pria itu keluar dari kamar mandi, Jun-woo berdebat dengan pria itu dan dengan keras mengusir pria itu untuk keluar. Akan tetapi ternyata pria itu sudah terinfeksi virus. Matanya mulai mengeluarkan darah, badannya mulai bereaksi, dan dia langsung menyerang Oh Jun-woo. Jun-woo berusaha melawan dan berhasil mendorong pria itu keluar dari apartemennya. Oh Jun-woo takut sekali melihat orang-orang yang terinfeksi virus sudah mulai melakukan kanibalisme. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini hanya bisa bersembunyi di rumah saja. Oh Jun-woo berusaha menenangkan diri dan menghubungi keluarganya. Tapi dia hanya mendapati pesan dari kedua orang tuanya yang meminta dia untuk tidak membuka pintu dan harus bertahan hidup. Jun-woo pun mulai memeriksa persediaan makanan di rumahnya agar dia bisa bertahan selama masa-masa ini. Setiap harinya, Jun-woo selalu mendengar pemberitaan di TV untuk memantau perkembangan terbaru. Jun-woo juga melihat banyak yang posting keadaan mereka di sosial media. Akhirnya Jun-woo juga ikutan posting satu foto di media sosial dengan hashtag bahwa dia harus bertahan dan menuliskan alamat tempat tinggalnya. Jun-woo berharap ada yang bisa menyadari keberadaannya dan datang untuk menolong. Jun-woo mendapat ide untuk menggunakan drone dengan tujuan ingin mencari sinyal telepon dan menghubungi keluarganya. Akan tetapi tidak berhasil karena baterai HP-nya habis. Suatu malam ketika sedang tidur, Jun-woo terbangun karena mendengar suara keributan di luar. Jun-woo melihat seorang polisi wanita yang sedang diserang. Oh Jun-woo berusaha buat menolong polisi itu dengan mengalihkan perhatian mereka dan dia berteriak sangat keras. Namun usahanya sia-sia. Polisi wanita itu diserang oleh begitu banyak manusia virus. Malahan teriakan tadi menarik perhatian manusia virus untuk mencari asal suara tersebut. Manusia virus merusak pintu rumahnya dan berusaha masuk.
Dengan sekuat tenaga, dia harus melawan manusia virus yang saat ini berhasil masuk ke rumahnya. Dengan cerdas, Jun-woo memancing manusia virus ke balkon dan manusia virus itu mengejar Jun-woo dengan cepat sampai akhirnya terjatuh dari ketinggian dan Jun-woo pun berhasil selamat. Hari demi hari dilewati Oh Jun-woo dengan bersembunyi di rumah saja, sedangkan persediaan makanan yang ada sudah semakin sedikit. Di malam itu, Oh Jun-woo merekam video untuk meminta tolong dan menceritakan keadaannya saat ini. Di video itu, Jun-woo menceritakan bahwa dia sudah terperangkap di rumah selama 2 hari dan pesan singkat ayahnya mengatakan, "Kau harus bertahan." Dia tidak tahu bagaimana cara untuk bertahan lagi. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dengan harapan bisa mendapatkan pertolongan segera. Jun-woo pun harus menjalani hari-harinya dengan bersembunyi di rumah. Sisa makanan di rumahnya hanya tersisa untuk hari ini. Aliran air di apartemennya pun sudah terputus sehingga tidak ada air yang mengalir yang bisa diminum. Jun-woo kembali merekam video dan menceritakan bahwa persediaan makanannya sudah habis. Tapi dia lebih memilih untuk mati kelaparan di rumah daripada harus keluar rumah dan berubah menjadi seperti mereka. Hari-hari terus berlalu seperti ini. Ini sudah masuk hari ke-15. Jun-woo yang mulai depresi dengan keadaan ini memilih untuk mabuk-mabukan dengan minuman keras yang dikoleksi oleh ayahnya. Sampai muncul halusinasi bahwa keluarganya sudah pulang ke rumah. Sadar bahwa itu hanya halusinasinya, Jun-woo merasa sangat sedih dan frustasi. Di saat itu, tiba-tiba terdengar ada notifikasi pesan masuk di handphonenya. Ternyata itu adalah pesan suara dari orang tuanya. Jun-woo berusaha mendapatkan sinyal lebih untuk mendengar pesan dari orang tuanya. Tapi yang dia dengar di pesan suara tersebut hanyalah jeritan orang tuanya yang sedang diserang manusia virus dan meminta tolong. Oh Jun-woo yang mengetahui bahwa keluarganya telah meninggal langsung frustasi dan marah. Dia tidak lagi bisa berpikir logis sehingga memutuskan untuk keluar dan melawan manusia-manusia virus itu. Dia berteriak dan menantang manusia-manusia virus itu untuk keluar. Jun-woo melawan mereka satu persatu. Tapi manusia-manusia virus itu terlalu banyak. Dia tidak dapat melawannya sendiri. Jun-woo pun berlari dan bersembunyi. Oh Jun-woo akhirnya harus kembali ke dalam rumah dan bersembunyi. Manusia virus pun mengejarnya dan berusaha masuk ke rumahnya, tapi tidak berhasil. Sudah 20 hari berlalu. Jun-woo mulai kelaparan, kehausan, dan pikirannya kacau. Kondisi saat ini sudah semakin buruk. Dari kejauhan, Oh Jun-woo melihat ada ledakan bom yang diletakkan di beberapa daerah untuk membasmi manusia virus. Oh Jun-woo semakin stres dengan keadaan ini. Malam itu, Jun-woo kembali merekam video untuk diupload ke media sosial. Dan di dalam video ini, dia hanya tersenyum dan langsung mengucapkan "Annyeong". Setelah mengakhiri video ini, Jun-woo berjalan dengan langkah yang berat. Oh Jun-woo benar-benar sudah putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tepat di saat itu, tiba-tiba ada sinar laser yang disorot dari gedung apartemen di seberang untuk memberikan sinyal kepada Oh Jun-woo. Ternyata di depan sana masih ada orang yang sama seperti Oh Jun-woo yang sedang bertahan hidup dalam keadaan seperti ini. Karena sudah larut malam dan tidak terlalu kelihatan, gadis di seberang apartemennya mengajak dia untuk keluar dan berkomunikasi besok pagi. Keesokan harinya, Jun-woo berkomunikasi dengan gadis di seberang yang bernama Kim Yoo-bin. Kim Yoo-bin adalah seorang gadis yang cerdas. Selama masa-masa kritis ini, Kim Yoo-bin juga sama seperti Oh Jun-woo bersembunyi dan bertahan di dalam rumah. Oh Jun-woo dan Kim Yoo-bin berusaha menggunakan berbagai cara untuk bisa saling berkomunikasi. Suatu hari di saat Oh Jun-woo benar-benar kehabisan makanan, Kim Yoo-bin berusaha mengirimkan makanan dengan mencoba membentangkan tali ke gedung apartemen seberang tempat Oh Jun-woo tinggal. Ternyata tidak berhasil. Tali tersebut jatuh ke bawah dan
manusia virus naik menggunakan tali tersebut untuk menyerang Kim Yoo-bin. Oh Jun-woo berusaha membantu Kim Yoo-bin. Akhirnya Kim Yoo-bin pun berhasil selamat dari manusia virus yang telah hampir mencapai apartemennya. Hari-hari terus berlalu, mereka terus mencari cara untuk bisa keluar dari kondisi seperti ini. Semakin hari, manusia-manusia virus semakin ganas dan sangat sensitif terhadap suara yang ada. Kim Yoo-bin tidak sengaja menjatuhkan barang dari dalam rumah. Suara tersebut malah memancing para manusia virus menyerang ke arah rumahnya. 유빈 씨, 괜찮아요? 우리 집 쪽으로 오고 있어요, 점점. Manusia-manusia virus semakin dekat ke arah rumahnya dan Kim Yoo-bin semakin ketakutan. Di saat-saat menegangkan, Oh Jun-woo menemukan cara lain untuk menyelamatkan Kim Yoo-bin dan mengalihkan perhatian manusia virus dengan menelpon apartemen di sebelah tempat tinggal Kim Yoo-bin. Kim Yoo-bin yang cerdas dan tenang dalam menghadapi situasi ini terus mencari cara agar mereka bisa bertahan dan menyelamatkan diri. Kim Yoo-bin mendapati bahwa lantai 8 gedung apartemen Oh Jun-woo adalah sebuah lantai yang aman dan tidak terdapat manusia virus di sana. Mereka bermaksud untuk keluar dan naik ke lantai itu dan mencari jalan keluar. Akhirnya Oh Jun-woo dan Kim Yoo-bin pun dengan berani keluar dari apartemennya melawan manusia-manusia virus untuk bisa naik ke lantai 8. Setibanya di lantai 8, ternyata ada manusia virus juga di sana. Mereka harus berlari dan berusaha melawan serangan manusia virus. Sampai akhirnya mereka ditolong oleh seorang penghuni apartemen di lantai 8. Oh Jun-woo merasa senang dan bersyukur diselamatkan oleh pria ini. Sedangkan Kim Yoo-bin masih merasa was-was dengan pria ini. Sang pria tersebut kemudian menawarkan mereka makanan dan minuman. Karena sudah terlalu lapar dan haus, akhirnya Oh Jun-woo dan Kim Yoo-bin pun memakannya. Ternyata pria ini memasukkan obat bius ke dalam makanan mereka. Pria ini bermaksud untuk menjadikan mereka sebagai umpan makanan untuk istrinya yang sedang terinfeksi virus dan saat ini kelaparan. Kim Yoo-bin diikat dan dikunci di dalam kamar yang terdapat seorang wanita yang sudah terinfeksi virus. Kim Yoo-bin dijadikan sebagai umpan pertama untuk sang istri. Oh Jun-woo yang sadar berusaha menyelamatkan Kim Yoo-bin. Tiba-tiba tidak ada suara sama sekali dari dalam kamar. Pria ini menjadi penasaran dan membuka pintu kamar. Dengan kecerdasannya, Kim Yoo-bin ternyata berhasil melepaskan diri dari serangan manusia virus sehingga akhirnya istri pria itu menerobos keluar dan langsung menggigit suaminya sendiri. Untuk menyelamatkan diri, Kim Yoo-bin pun terpaksa menembak pria tersebut dan istrinya. Keributan yang mereka timbulkan di lantai 8 ini membuat semakin banyak manusia virus terpancing ke sana. Saat ini Jun-woo dan Yoo-bin sudah berada di lantai 8, yaitu di ujung gedung apartemennya. Para manusia virus sedang menuju ke arah mereka. Tidak ada lagi jalan untuk mereka menyelamatkan diri. Frustasi dengan keadaan ini, Kim Yoo-bin meminta Oh Jun-woo untuk mengakhiri hidupnya dengan menembaknya. Di saat-saat terakhir, mereka mendengar suara helikopter dari tim SAR mendekat ke arah mereka. Secercah harapan hidup terlihat lagi untuk mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka pun melawan para manusia virus dan berusaha naik ke atap gedung untuk memberikan sinyal kepada tim SAR agar bisa diselamatkan. Setibanya di rooftop apartemen, ternyata mereka sudah terlambat karena helikopter tim SAR sudah pergi dan tidak terlihat. Oh Jun-woo berteriak dengan sekuat tenaga dan putus asa. Dia berharap tim SAR bisa mendengar bahwa mereka ada di sana dan butuh pertolongan. Ini merupakan jalan terakhir mereka. Mereka sudah di atas atap gedung. Para manusia virus yang mengejar mereka akhirnya sampai juga di sana dan berhasil menerobos pintu. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi.
Di depan mereka hanya ada dua pilihan, yaitu loncat dari gedung dan berujung mati, atau digigit oleh manusia virus dan menjadi kanibal seperti mereka. Oh Jun-woo menggunakan sisa-sisa peluru yang ada di pistol untuk menembak para manusia virus. Namun, pelurunya akhirnya habis. Kim Yoo-bin hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Di saat-saat terakhir ketika Jun-woo dan Yoo-bin sudah pasrah, ternyata helikopter tim SAR mendekat ke arah mereka. Anggota tim SAR pun menembaki para manusia virus dari helikopter. Oh Jun-woo dan Kim Yoo-bin dinaikkan ke atas helikopter dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Oh Jun-woo dan Kim Yoo-bin berhasil selamat. Di akhir cerita film ini, pemerintah menghimbau kepada para penduduk untuk bisa mengirimkan sinyal permintaan tolong seperti Oh Jun-woo, baik lewat media sosial atau berbagai cara lainnya, agar tim SAR bisa melakukan penyelamatan dan tahu bahwa masih ada warga yang normal dan butuh pertolongan. Pemerintah meminta semua penduduk harus bisa bertahan sampai semua kembali normal, dan diprediksi telah terdapat lebih dari 50.000 korban hingga saat ini. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Apabila kamu suka dengan film seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan film-film menarik lainnya yang akan kami upload. Sampai jumpa!